Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Miftah di channel Sang Mantan. Nah, seperti biasa di channel saya ini saya akan berbagi dan sharing banyak pengalaman selama saya memakai unit Sang Mantan seperti ini, atau unit yang saya pakai ini yaitu unit Vios Limo G3 2013 XBB. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena sudah lama nggak upload video karena dari saya sendiri saya cukup sibuk. Bukannya sok sibuk sih, emang ya lumayan sibuk. Terus dari unit juga nggak ada masalah apa-apa, alhamdulillah masih aman. Nah, untuk kali ini saya ingin sharing tentang ini. Nah, tahu kan teman-teman yang suka servis ke bengkel resmi atau Auto 2000 atau Nasmoko. Nah, di situ kita akan dapat seperti ini. Di bengkel biasa pun sebenarnya juga pasti dapat kayak gini juga. Soalnya di video-video saya sebelumnya juga ada saya bikin video yang kayak gini. Nah, untuk kali ini saya akan bagikan lagi video pengalaman saya setelah saya ini servis dan ganti oli. Jadi mobil ini habis saya servis hari ini tanggal 22 Februari 2021 di Senin. Sekalian saya rutinitas setiap hari Senin itu ke rumah sakit ngantar bapak. Nah, ini juga masukan dari teman-teman juga minta di general check up ke bengkel resmi. Jadi saya bawa ke bengkel resmi juga, saya sekalian servis dan ganti oli. Nah, di sini saya keluhannya itu yang pertama ini jok yang saya dudukin ini atau jok kemudi, bautnya yang sebelah kiri belakang itu agak ada selah segini, jarak segini. Jadi ceritanya itu dulu pas masang selip, cuman dipaksa terus. Ya yang penting udah kenceng, terus mau pulang itu dari MB itu saya ya udah nggak apa-apa bang, bawa pulang aja, ntar saya benerin di rumah aja gitu. Yang penting kenceng gitu. Ya udah ya. Dan sekarang baru sempat dibawa ke bengkel resmi dan di situ bisa dibenerin. Oke, dan udah bener. Dan keluhan kedua itu ini masalah dashboard. Jadi di dashboard itu kalau buat jalan lubang, kita ngajar jalan jelek itu ada suara kretek-kretek gitu. Jadi buat saya sendiri nggak nyaman, buat saya yang mengemudi itu kurang nyaman. Cuman saya tanya istri saya, dan kalau saudara naik di mobil ini saya tanya juga nggak ada suara apa-apa, nggak terlalu memperhatikan. Jadi mereka nggak terpengaruh dengan suara seperti itu. Cuman buat saya sendiri tuh gimana ya, kurang nyaman, dan di situ saya minta untuk dibenerin. Nah, dan ternyata untuk dashboard sendiri nggak bisa dibenerin karena ini kan dashboard itu kan terbuat bahannya plastik, dan kalau udah lama kan kayak ada renggangan gitu, jarak ya gimana ya plastik kayak gitulah. Kalau lama kelamaan kan ya kurang bagus, pasti ada melar atau renggang gitu kan. Nah, terus apa aja yang saya servis? Jadi yang diservis itu di sini ada namanya gasket tap oli, terus ganti oli filter, terus olinya itu pakai TMO yang 1040 4 liter ya. Terus servis rim, jadi brake cleaner itu kita remnya akan diservis atau dibersihin lah intinya kayak gitu. Terus injektor pal clean, jadi di sini injektornya akan diservis juga, nggak tahu, pokoknya tulis aja seperti ini. Nah, jadi di bengkel resmi tadi saya lewat customer service-nya itu minta untuk dicek kaki-kaki, kelistrikan sama mesin. Nah, setelah itu saya masuk ke ruang tunggu dan ya lumayan lama karena ngantrinya cukup banyak. Dan jam berapa ini? Jam 14.16, jadi jam 2 lebih seperempat ya. Ini saya servis itu tanggal 22 Februari 2021, jadi hari Senin hari ini. Hari Senin sekalian saya ceritanya ngantar bapak saya ke rumah sakit. Soalnya tiap hari Senin jadwal wajib saya itu ngantar bapak ke rumah sakit. Kalau nggak ada kendala apa-apa, misalkan ada acara lain, itu saya paling nggak bisa jemput, paling bapak saya ntar ya dijemput sama taksi atau apa, atau saudara yang lain lah. Terus saat saya nunggu di ruang tunggu, saya dipanggil untuk ini konfirmasi masalah mesin. Jadi sebenarnya di mesin ada satu kendala, cuman kendalanya cuma di seal declap. Jadi ini ada catatannya, mana nih nggak kelihatan. Nah ini jadi ini catatannya seal declap, ada estimasi biaya sama sekalian suruh ganti busi. Pihak bengkel nyaranin itu saat ganti seal declap ini harus sekalian sama busi. Tapi saya tanya, businya masih bagus nggak sih bang sebenarnya?
Cuman dia tanya sebenarnya businya masih bagus, cuman ya saran lebih baiknya itu sekalian sama businya diganti gitu. Oh ya udah, makasih. Nah di situ kan saat ngobrol-ngobrol itu kan saya lihat-lihat udah jam 2.15 ya, jadi cukup siang dan saya khawatir sama bapak saya di rumah sakit, dan akhirnya saya putuskan tidak sekalian ganti karena itu akan nambah waktu lagi ya, sejaman katanya gitu kan. Terus ya udahlah, besok-besok aja. Terus cuman saya langsung buru-buru ke rumah sakit untuk jemput bapak saya. Jadi akhirnya ini seal deklep sama busi rencana akan saya ganti di bengkel tempat saya aja. Jadi di sana juga ada bengkel mobil. Terus semoga aja bisa ganti. Jadi akan saya ganti di tempat saya aja. Terus tadi saya sudah sempat beli juga spare partnya, sealnya. Seal deklepnya itu seperti ini. Nah ini dia. Jadi ada bulat-bulat 4 buat businya. Terus sealnya kan muter sekalian gabung sama seal mesin tutup businya itu. Terus di sini estimasi biaya buat ganti seal deklep sama busi terus sama jasanya itu ditulis sekitar Rp523.600. Ini ada tertera di sini, ditulis segini. Nah, jadi di sini akan saya buat perbandingan antara bengkel resmi Dinas Moko sama bengkel biasa di daerah saya. Jadi perbedaannya itu berapa persen, di situ akan saya buat perbandingan juga. Jasanya bukan harga spare part. Mungkin kalau harga spare part ya relatif selisih berapa gitu dikit ya. Cuman kalau di bengkel resmi sama bengkel biasa itu jasanya itu biasanya cenderung jauh gitu, lebih mahal di bengkel resmi. Nah, jadi seal deklep ini nanti akan saya ganti di daerah saya aja. Nah, jadi biaya total yang saya keluarkan untuk servis berkala sama ganti oli ini mobil yaitu totalnya Rp1.392.310. Jadi kalau saya bulatkan itu Rp1.395.000. Di sini diambil dari jasa, biaya jasanya itu Rp717.600. Terus biaya spare partnya itu yang ini tadi, gasket tap oli filter, terus olinya, terus brake cleaner, terus injektor valve itu totalnya Rp548.136. Jadi kalau saya bulatkan Rp550.000. Terus di sini kena pajak ya. Kalau di bengkel resmi itu ada pajaknya 10%, dan di sini saya kena pajak Rp126.574. Nah, di sini ada semua. Yang suka servis di bengkel resmi pasti sering lihat lah kayak gini. Kalau ini buat saya itu pertama kali servis di bengkel resmi, atau nyervisin unit sang mantan ini saya bawa ke bengkel resmi, nggak apa-apa. Biar saya juga tahu kondisinya seperti apa. Kalau di sana kan ketahuan, soalnya ada datanya. Besok kalau kembali lagi ke sana udah ada datanya. Nah, terus di sini kalau di bengkel resmi tadi saya disuruh balik kalau sudah 10.000 km. Jadi kalau sudah dapat 10.000 lagi baru disuruh ganti oli gitu. Nah, ini dia datanya. Di sini kalau udah 10.000 lagi saya disuruh ganti oli. Beda ya sama bengkel saya yang kemarin. Yang dulu itu 5.000 kita suruh ganti oli. Tapi kalau di bengkel resmi 10.000. Gak tahu, mungkin kalau di bengkel biasa biar cepet balik lagi ya kan bayar lagi. Kalau di bengkel resmi cukup lama, lumayan. Cuman perbedaannya kalau mobil nggak dipakai jalan, kalau sudah 6 bulan minta masuk bengkel resmi juga, harus dicek ganti oli juga dan cek mesin juga, diservis lah intinya. Pokoknya itu kalau ingin mobil awet ya aman lah intinya gitu. Nah mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman Sobat Limo dan teman-teman Sobat Sang Mantan. Sampai jumpa, see you next video.